Selamat pagi jemaat terkasih Kristus. Senang boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Pada bulan Januari tahun 2024 ini, tema-tema kita diawali dengan kata kuasa. Ya, tanggal 1 Januari di dalam kebaktian awal tahun kita belajar tentang kuasa bersyukur. Minggu yang lalu kita belajar bersama-sama tentang kuasa pengharapan. Dan pada hari ini kita belajar tentang apa itu kuasa perkataan. Dan pada minggu yang akan datang kita menutup rangkaian seri khotbah kuasa ini dengan kuasa kesaksian. Bagian firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita untuk merenungkannya adalah dari surat Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Mari Bapak Ibu kita membaca bagian ini dengan cara bertanggapan. Tanggapannya adalah demikian. Saya akan membaca di ayatnya yang pertama, kaum ibu membaca ayat yang kedua, kemudian ayat ketiga kaum bapak, kemudian kembali ke saya kaum ibu dan kaum bapak sampai kita selesai di ayat yang ke-12. Ya, bagian multimedia tolong bantu saya ya untuk boleh memandu PowerPoint yang ada di depan supaya jemaat juga boleh bersama-sama membaca bagian ini. Ya, mari Bapak Ibu kita membaca dari Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-12 secara bertanggapan. LAI memberikan judul perikop ini dosa karena lidah. Yakobus 3 ayatnya yang pertama mengatakan demikian. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kaum ibu. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ayat yang ke-7, semua jenis binatang liar, burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh manusia. Ayat 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh, hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi setiap kita yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, izinkan saya menunjukkan gambar ini. Pada kata yang dilingkari, ya,
tentunya kita sering melihat kata itu. Ada yang tahu bagaimana mengucapkannya? Hah? Hoax atau hoax? Hah? Hoax atau hoax? Ya, Bapak Ibu, kemarin saya coba tanya ke beberapa orang ya. Ada yang bacanya hoax, ada yang bacanya hoax gitu ya. Nah sebenarnya kata hoax itu ya, kata H-O-A-X itu dibacanya hoax. Ya, karena lidah kita lidah Indonesia jadinya hoax. Ya, nggak apa-apa ya, kita mengerti ya masing-masing. Tetapi sesungguhnya yang benar adalah hoax. Menurut KBBI, ya, hoax itu adalah berita bohong. Pendek ya. Gara-gara ini saya harus cari definisi yang lain. Ya, sebenarnya saya ingin menjelaskan lebih banyak, tapi kok berita bohong gitu aja ya. Maka saya coba lihat di Wikipedia. Wikipedia memberikan satu definisi yang lebih panjang. Ya, di situ dikatakan hoax itu adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Ada berita bohong, ada informasi yang tidak benar. Ada berita dan ada informasi. Bapak Ibu, kalau saya boleh bertanya, bagaimana kita mendapatkan informasi atau bagaimana kita mendapatkan berita? Berita dan informasi biasanya kita dapatkan melalui perkataan. Benar bukan? Ya. Kita mendapatkan itu dari perkataan. Perkataan di sini tidak terbatas dari apa yang kita ucapkan keluar, ya. Tetapi di zaman informasi ini, ya, di zaman dimana kita kebanyakan kita sudah menggunakan smartphone, perkataan itu juga keluar dari jari kita, ya, dari hal-hal yang kita ketik. Belakangan saya seringkali lebih suka dihubungi itu melalui chat. Kenapa? Bisa ditunda ya. Kalau ada keperluan yang lain kita bisa menyelesaikan keperluan yang baru membalas. Ya, kadang kalau ditelepon di tengah-tengah itu kagok, kata orang Bandung. Ya. Dan berbicara soal perkataan, bukankah kehidupan kita itu tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan kata-kata? Ya, seperti yang saya katakan tadi, ya, kita mengeluarkan kata-kata tidak hanya dari mulut, tapi dari jari kita. Rekan-rekan kita yang tunawicara, sekalipun dia tidak bisa mengeluarkan suara, tetapi melalui gestur tubuhnya, bahasa isyarat dia keluarkan, itu juga merupakan sebuah kata-kata. Kita tidak terhindari apa yang disebut dengan kata-kata. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Arizona University mengatakan bahwa manusia berbicara rata-rata 16.000 kata per hari. Wah, banyak juga ya, 16.000 kata per hari. Dan kemudian hal yang menarik, Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah buku berjudul Female Brain dikatakan bahwa wanita itu berbicara 20.000, rata-rata 20.000 kata per hari. Sedangkan pria, tahu berapa? Hanya 7.000. Ya, enggak sampai separuhnya. Ya. Jadi maklum kalau ibu-ibu di sini mungkin lebih banyak berbicara daripada kaum bapaknya. Tapi jangan salah ya, ada juga bapak-bapak yang lebih cerewet daripada istri ya. Kadang istri saya sering nyenggol saya, kamu cerewet banget sih, gitu ya. Tapi kenyataannya memang kita tidak bisa terhindar untuk menggunakan apa yang disebut dengan kata-kata. Dan pastinya kata-kata itu mempengaruhi kehidupan kita. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita boleh melihat bagaimana penulis daripada surat Yakobus di dalam bagian yang kita baca tadi menasihatkan kita untuk kita dapat mengendalikan lidah kita atau mengendalikan akan perkataan kita.
Oleh karena apa? Karena di dalam lidah, di dalam perkataan kita, itu ada sebuah kuasa. Pertanyaannya adalah, kuasa apa yang ada di dalam setiap perkataan kita? Dari surat Yakobus yang kita baca tadi, kita akan melihat beberapa hal berkaitan dengan perkataan ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, perkataan itu dapat membuat hal yang kecil, suatu hal yang kecil, sederhana atau sepele, menjadi satu hal yang besar, bahkan bisa menjadi hal yang luar biasa. Perkataan dapat menyebabkan hal yang kecil menjadi hal yang besar, bahkan luar biasa. Yang keempat, di situ dikatakan, dan lihatlah, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudinya. Dan kemudian di ayatnya yang kelima dikatakan juga, demikian juga lidah walaupun suatu anggota dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara yang besar. Bagian yang terakhir, lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Di ayat keempat ini dan ayat yang kelima, penulis surat Yakobus mensejajarkan perkataan atau lidah itu dengan kemudi daripada kapal dan juga sebuah api yang kecil. Kapal yang begitu besar, dapat memuat muatan berton-ton, mungkin ratusan ribuan ton, Tapi kalau kita cari kemudinya, itu tidak setengahnya, bahkan mungkin tidak seperempat daripada ukuran dari kapal itu. Dan dengan kemudi yang kecil yang ada di belakang itu, sebuah kapal itu dapat diarahkan di tengah-tengah lautan, bahkan di tengah badai. Ini kemudian di ayat 5, api yang kecil itu dapat membakar hutan yang begitu luas. Itu yang dikatakan. Berbicara soal api, saya ingat beberapa waktu yang lalu ada sepasang pemuda-pemudi yang hendak menikah. Mereka ceritanya mau bikin prewed gitu ya. Mereka pergi ke Gunung Bromo, ke sebuah tempat di padang ini, bunga adewes. Bunga adewes itu katanya bunga yang abadi gitu ya, awet, tidak bisa mati. Saya nggak ngerti gimana maksudnya tapi bunga yang luar biasa dan sangat langka. Dan rupanya demi sesuatu yang bagus gitu ya, mereka pakai kembang api, dan tanpa sengaja kembang api itu membakar seluruh tanaman yang ada. Bayangkan hanya sebuah kembang api bisa menyebabkan satu kebakaran yang luar biasa, dan akhirnya mereka harus berurusan dengan hukum. Dengan mensejajarkan perkataan atau lidah itu dengan kemudi atau api, sesungguhnya penulis Yakobus ingin mengingatkan kita bahwa perkataan kita, Bapak Ibu sekalian, itu dapat menyebabkan sesuatu yang sifatnya sederhana, sifatnya biasa-biasa saja, bahkan sepele, menjadi hal yang besar dan luar biasa. Apalagi di era sosial media ini, benar bukan? Orang sedikit-sedikit sekarang direkam, apalagi setiap handphone pasti ada kameranya dan bisa dipakai untuk merekam. Ada yang mengatakan kalau institusi hukum tidak mau membantu kita, tidak mau bicaranya ke hukum masyarakat. Gimana caranya? Viralkan. Kita boleh melihat banyak contoh kejadian
hal-hal yang sepele itu menjadi besar oleh karena sebuah perkataan. Ini adalah kejadian kerusuhan di Manokwari tanggal 19 Agustus tahun 2019. Kejadian ini terjadi di Papua, Papua Barat tepatnya. Akibat daripada kerusuhan ini, Bapak Ibu sekalian, gedung DPRD setempat itu habis terbakar. Sejumlah aparat keamanan terluka oleh karena kejadian ini. Seluruh isi kota lumpuh oleh karena kerusuhan yang terjadi. Yang menarik, penyebab daripada kerusuhan ini rupanya penyebabnya adalah ribuan kilometer daripada kota Manokwari itu. Kerusuhan ini dipicu oleh satu peristiwa di kota Surabaya, di mana sekelompok pemuda Papua yang tinggal di asrama mereka waktu itu dikepung oleh aparat keamanan oleh karena mereka mengadakan protes begitu ya, dan dianggap protesnya itu mengganggu keamanan. Ketika ada pengepungan itu, salah satu daripada petugas keamanan itu meneriakkan kata tanda kutip monyet begitu ya. Dan dari kata itu timbullah protes, khususnya dari orang-orang Papua di beberapa kota di Pulau Jawa, kemudian merambat ke Papua sendiri dan akhirnya ke Manokwari. Hanya oleh karena kata monyet, sebuah kota lumpuh dan akhirnya adalah kerugian yang terjadi, baik kerugian materi, kerugian mungkin korban jiwa. Bapak Ibu sekalian, inilah kuasa daripada perkataan. Kuasa perkataan itu dapat menyebabkan sesuatu hal yang kecil, yang sepele, yang kadang dianggap remeh oleh seseorang, menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak terduga. Hal yang berikutnya yang kita bisa lihat dari bagian ini, bahwa tidak hanya perkataan itu kuasanya menyebabkan sesuatu yang kecil menjadi besar, perkataan itu juga dapat mengubah seseorang. Di ayat yang pertama, jika kita membaca bagian ini, saudara-saudaraku, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Bapak Ibu sekalian, di sini penulis surat Yakobus menganjurkan kita untuk tidak menjadi seorang guru. Rupanya anjuran ini dilanggar oleh istri saya. Seperti yang saya sharingkan minggu yang lalu, istri saya dulunya guru, sempat istirahat dan sekarang dia menjadi guru. Dan dia sekeluarga itu memang guru, Bapak Ibu sekalian. Mamanya guru, 2 adiknya juga guru. Apa maksud daripada penulis Yakobus mengatakan janganlah kamu mau menjadi seorang guru? Kata janganlah menjadi seorang guru ini tidak sekedar mengatakan tentang sebuah profesi dari guru itu sendiri. Saya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh penerjemah versi baru, TB baru, TB2 begitu ya. Versi yang baru daripada terjemahan bahasa Indonesia itu mengatakan demikian. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi pengajar, sebab kamu tahu bahwa sebagai pengajar
kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kata guru di sini diganti dengan pengajar. Ingin menunjukkan bahwa tidak sekedar profesi seorang guru, tetapi tindakan di dalam mengajar. Bahkan kami para pendeta itu juga adalah pendeta dan hamba-hamba Tuhan, itu adalah pengajar. Rekan-rekan yang memberikan les, sekalipun bukan guru, mereka juga pengajar. Guru-guru sekolah minggu itu juga adalah pengajar. Rekan-rekan yang menjadi pembimbing di Komsel, di para Pikom, itu bisa menjadi pengajar. Ya. Pertanyaannya, mengapa kita diminta untuk tidak, disarankan untuk tidak menjadi pengajar di sini? Ya. Jangan mau menjadi pengajar. Di sini dikatakan karena kita akan dihakimi menurut ukuran yang berat. Artinya kita dimintai pertanggungjawaban yang lebih besar. Mengapa kita mendapatkan, para pengajar itu mendapatkan harus memiliki tanggung jawab yang besar? Oleh karena melalui pengajaran sesungguhnya kehidupan seseorang itu dapat diubahkan. Seseorang diajar supaya pengetahuan mereka bertambah dan mereka semakin mengerti. Seseorang diajar supaya karakternya bertumbuh. Seseorang diajar supaya perilakunya itu boleh berubah. Dan tentunya untuk mengajar itu perlu disampaikan lewat kata-kata. Benar bukan? Gak ada orang yang di kelas ada guru datang diem aja, ya. Setelah itu pergi meninggalkan tempat itu. Kalau saya khotbah diam 40 menit di sini, Bapak Ibu mau? Mau mungkin ya, sambil tidur gitu ya. Mengajar itu tidak bisa dilepaskan dari kata-kata. Jadi sesungguhnya melalui kata-kata kita dapat mengubah kehidupan seseorang. Bapak Ibu, coba lihat di gambar di atas ini. Menurut Bapak Ibu, dua orang ini sama apa enggak? Orang yang sama enggak? Pasti sama ya, kalau nggak sama nggak saya tunjukkan ya. Dua orang ini memang sama, namun penampilannya berbeda. Siapa dia? Dia ini namanya Derian Shah Ashari ya. Nah, siapa sih Derian Shah ini? Kalau yang anak-anak muda mungkin tahu ya. Ini dia punya podcast namanya Kasih Solusi ya. Siapa dia sesungguhnya? Ya, dia itu dulu adalah basis dari pemain bass ya, maksud saya pemain bass dari grup band yang cukup terkenal namanya Viera. Dan ketika dia menjadi basis, di penampilannya yang sebelah kanan saya ya, ketika itu dia masih muda ya, menjadi anggota band, dan bandnya waktu itu cukup terkenal sehingga dia di masa yang begitu muda ya, dia mendapatkan uang yang begitu banyak. Dia mulai menikmati akan kehidupan ya sebagai anak band. Dan ketika dia menjalaninya, dia mulai merasa ada satu kekosongan. Dan ketika dia merasa kekosongan, maka dia coba mendalami ya akan agama yang dipercayanya. Dan ketika dia mendalami pengajaran daripada agama yang dia anut, rupanya dia terjerumus ataupun dia bertemu dengan seorang guru agama yang berpaham radikal, sehingga dia terjebak di dalam pemikiran itu ya. Bahkan dia berpikir bahwa negara ini ya sudah melanggar apa yang menjadi pengajaran daripada agama yang dia percaya, tidak sesuai dengan imannya ya. Namun lewat satu peristiwa demi peristiwa, masalah yang dia hadapi, akhirnya dia bisa terlepas dari paham radikal ini.
Namun Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya tunjukkan kepada Bapak Ibu, coba lihat bagaimana pengajaran seseorang itu bisa mengubah dari yang sebelah kanan itu menjadi dari yang sebelah kiri. Kalau orang belum pernah melihat dirinya yang lama, mungkin nggak menyangka bahwa dari yang sekarang dulunya adalah seperti yang ada di sebelah kanan. Ya. Saya sudah tahu dia ketika dia posisinya seperti yang di sebelah kiri, ya Bapak Ibu. Jadi waktu kemarin saya cari, coba sih waktu dia muda, waktu dia belum berubah seperti sekarang, ya, modelnya gini, saya cukup kaget. Dan tidak hanya penampilan yang diubah, yang lebih berbahaya adalah cara berpikirnya. Dan inilah kuasa yang dimiliki oleh perkataan. Kuasa perkataan itu bisa membuat hal kecil menjadi besar. Kuasa perkataan itu bisa mengubah akan kehidupan seseorang. Oleh karena itulah Amsal mengajarkan kepada kita. Amsal mengatakan demikian. Amsal pasal 10 ayat 9 berkata demikian. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya akan berakal budi. Maksudnya adalah makin banyak bicara, makin banyak salah kita, ya. Tetapi kalau kita bisa menahan perkataan kita, kita itu bijaksana. Jadi jangan banyak ngomong, ya. Kalau gitu saya nggak mau banyak ngomong, saya diem aja, ya. Tentu tidak bisa begitu, Bapak Ibu. Ya. Yang dimaksudkan dengan pengamsal di sini bukan berarti kita nggak boleh bicara, tetapi di dalam setiap perkataan yang kita ucapkan tadi, harusnya kita berhati-hati. Ya, kita harus berhati-hati di dalam setiap perkataan kita. Apa maksudnya berhati-hati? Ya. Yang pertama pastinya ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita. Ya. Ada orang yang ngomong dulu baru mikir. Ya. Kadang dia nggak sadar apa yang dia katakan. Kadang saya juga begitu, ya. Tadi ngomong apa ya? Keliru. Ya. Mulut dengan otak kadang nggak sinkron. Ya. Tetapi di sini kita diingatkan untuk kita berhati-hati di dalam pengucapan kita. Dan tidak hanya di dalam pengucapan kita, tetapi di dalam membagikan hal-hal yang kita terima di dalam sosial media kita. Ya. Ketika kita menerima berita, kita perlu berhati-hati, jangan sembarangan di-share. Ya. Jangan buru-buru. Nah, kejadian, ya, kami dari majelis saya terbuka saja men-share sesuatu, ketahuan ternyata itu hoax. Untung beritanya nggak terlalu besar, tidak terlalu membuat kisruh di jemaat. Ya. Kadang kita begitu gampangnya, ya, menerima satu berita tanpa mengecek terlebih dahulu, lalu disebarkan kepada yang lain. Ya. Saya punya teman, ya, yang suka nyebar-nyebar berita seperti ini, ya. Yang lebih menyebalkan lagi, ya, kalau satu grup dengan dia, ya, apalagi grupnya lebih dari satu, ya. Sudah dikirim di grup, ya, punya 3 grup dengan dia, di 3 grup dia kirim, nanti dia japri lagi ke saya, nyebelin deh, ya. Sampai saya pernah WA balik, sudah nggak usah kirim, saya sudah ngerti, saya bilang. Kadang kita tidak sadar, Bapak Ibu, bahwa yang kita share ke orang lain itu bukan berita yang sesungguhnya. Kalau saya seringkali kalau dapat berita saya tidak pernah, entah itu benar, entah itu salah, ya, saya nggak pernah akan share ke orang lain. Lebih baik berhenti di saya, daripada itu berita salah dan kemudian menjadi salah dan salah kembali.
Yaitu yang pertama berkaitan dengan berhati-hati pada zaman ini. Berhati-hatilah membagikan apapun yang kita terima ya, di dalam sosial media kita. Hal kedua yang berkaitan dengan berhati-hatilah dengan perkataan. Seperti yang saya katakan tadi, pengajaran itu dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Bapak Ibu sekalian, di era multimedia ini, di era internet yang ada di mana-mana, bukankah kita dengan mudah mendapatkan informasi, benar bukan? Dan pengajaran daripada firman Tuhan itu tidak hanya didengar melalui mimbar saja, apalagi sejak zaman COVID. Ya. Pintu gereja itu ya, terbuka dalam pengertian bukan pintu yang sifatnya fisik ini, tetapi informasi daripada gereja bisa dilihat melalui kanal-kanal YouTube yang ada. Ya. Dan hati-hatilah Bapak Ibu dengan pengajaran-pengajaran yang ada. Ya. Banyak pengajar-pengajar yang menarik, namun isi pengajaran yang ngawur. Mari kita bijaksana mendengarkan siapa yang kita dengarkan di dalam setiap informasi yang kita lihat. Kalau Bapak Ibu ingin belajar sesuatu, ya, belajarlah kepada orang-orang yang dengan jelas sekolah di sekolah Alkitab yang jelas, gitu ya, dapat dipertanggungjawabkan, bukan yang lulusannya abal-abal. Ya. Kalau perlu tanyakan kepada kami hamba Tuhan, apakah pengajaran daripada orang-orang yang kalian dengar itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Karena pada masa ini ya, informasi itu ada di mana-mana dan kadang kita sulit untuk menyaringnya. Dan hal yang penting Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa menyaring pengajaran-pengajaran yang ada kalau kita nggak pernah membaca firman Tuhan, kita nggak pernah ngerti apa isi daripada firman Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali, di dalam setiap perkataan kita ataupun dari perkataan orang lain ada kuasa. Kuasa yang bisa menyebabkan hal kecil menjadi besar, menyebabkan orang lain berubah. Entah itu berubah menjadi baik atau berubah menjadi jahat ataupun jelek. Karena itu, marilah kita berhati-hati menggunakan mulut kita, berhati-hati menggunakan perkataan kita. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, Dia berkata-kata kepada muridnya, dan setiap kata-kata itu dicatat di dalam Alkitab. Dan salah satu perkataan yang ditulis adalah perkataan sebelum Dia ditangkap. Tuhan Yesus berkata, mengajak murid-muridnya untuk mengadakan perjamuan yang terakhir. Dan Dia berkata, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Peringatan akan kematianku untuk menebus dosa-dosamu. Peringatan akan kasihku yang mati bagi kamu. Peringatan bahwa aku akan datang kembali. Dan sebelum aku datang kembali, ada Roh Kudus yang menyertai engkau.